Oke, balik lagi dengan saya Dino Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Nah, itu tagline saya. Pemanis buatan. Tanpa pemanis buatan, artinya orangnya seadanya, jujur. Ya pokoknya seadanya aja, Tanpa dibuat-buat. tanpa dibuat-buat. Bulan berapa ya? Berapa aja. Jadi kali ini saya lagi bareng sama, aduh, jatuh. Kali ini saya lagi bareng sama salah satu temen nih. Aslinya mungkin dari Bali atau dari mana ya? Saya asli Banyuwangi. Oh, asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Tapi tinggal di Bali. Dan siapa beliau kita ulik. Pokoknya kita bongkar semuanya di sini. Cuman kalau saya udah ceritain, pasti banyak yang udah tahu sebenarnya. Karena beliau ini banyak berhubungan dengan orang-orang ya. Nah, seperti yang dilihat, beliau adalah anak motor. Bukan anak motor ya, bapak motor ya. Oh, anak. Mana ya? Nah, itulah bagusnya jadi main di dunia motor itu bagusnya itu Om ya. Anak motor. Anak motor tetap jadi anak-anak ya. Jadi anak-anak. Siapa dia? Om David Made Inc. Nah, catat ya. David Made Inc. Kenapa? Dari namanya juga udah kelihatan nanti ya. Ya, nanti. Barangkali ada ininya ya, ada artinya tuh di nama. Nanti ada Oh, artinya. betul. Jadi beliau adalah Om David Made Inc. Oke, salah satu live member ya. Ya, saya live member. Apa sebutannya tuh? Live member. Live member ya? Iya, live member. Di Bikers 1% MC. Oke, Bikers Brotherhood 1% MC. CS-nya Babe Budi. Oke. Anak. Mana ya? Jadi kebetulan kita lagi santai Om ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ya ini sebenarnya ada satu inspirasi karena beliau ini banyak punya sesuatu sebenarnya. Oke Om. Jimat. Oke. Jadi kita ceritain dulu Om. Saya mau langsung aja ya, pertanyaan yang sangat mungkin harus dijawab ini. Ya. Kenapa senang di dunia motor Om? Awalnya kalau saya dunia motor itu udah dari dibilang dari SMP lah ya. SMP ya? SMP kita ya zaman dulu lah kita kan kalau zaman dulu kan trek-trekan. Gitu ya. Kebetulan itu dulu di daerah kecil di Banyuwangi ya? Banyuwangi. Hmm. Jadi trek-trekan terus sampai SMA juga sempat ikut balapan. Oke. Ya memang sih nggak sampai ke kejurnas, cuman ya antar kampung aja, Nah, antar wilayah. Saya potong boleh ya Om? STM atau SMA dulu? SMA. Nah itu nggak nyambung juga. Saya juga dulu SMA, tapi senang otak-atik motor dan beliau pun itulah anehnya gitu kan. Iya. Mestinya kan agak sejurus ya Om. Karena lingkungan dan pergaulan. Nah, Itu dia. catat juga tuh, Ya. lingkungan dan pergaulan itu sangat berpengaruh ke kita ya. Pengaruh pasti. Mainnya sama anak racing. Apalagi dengan kita masih muda, kita mencoba mencari jati diri, Betul? pasti kan. Jadi ketemu dengan tongkrongan, udah tongkrongannya ini pasti mainnya juga itu. Bahasa zaman sekarang mah lagi alay-alaynya lah Om ya. Ya mungkin saya juga nggak tahu. Kalau dulu mah mungkin lagi mencari jati diri, kalau Ya. sekarang mah bahasa kekiniannya mungkin lagi alay-alaynya, Ya. biasalah pengen show off ya dulu Ya ya. mungkin gitu. Memang itu Soal sih enggak. Oh, enggak? Kalau soal enggak, kita malah lebih ke mencari ya jati diri aja. Oh, Mungkin karena kita merasa sudah dewasa. Kalau kita itu kan dulu kan SMP itu udah merasa udah bisa ngerokok, Oke. berani ngerokok gitu kan, nggak sembunyi lagi. Gitu. Kalau Nah, zaman itu. dulu ya. itu dia cerita awalnya tuh. Ya. Jadi awalnya mungkin biasalah di balap liar, lalu juga ikut ke Ikut ke kejuaraan. Pernah ke ini ya, kejuaraan resmi ya? Iya. road race atau race track atau apa? Road race ya? Road race sama one make race. Oh, road race dulu mungkin buat yang seumuran barangkali ada yang kangen sama Om David, ada teman-temannya barangkali yang nggak tahu kan ya? Siapa tahu Siapa ada. kita yang kangen ini Om David yang dulunya bandel di sono. Enggak Banyuwangi. bandel saya. Bandel Dulu kan ini sekarang kan bandel anak berewokan muda. nih. Sekarang kan berewokan, kalau dulu kan nggak berewokan. Oh gitu. Sekarang kacamataan, dulu kan nggak kacamataan, ya. Faktor usia kan. Jadi dulu sempet kuliah atau apa gitu? Ya, enggak. Dari pendidikan sampai SMA aja ya. Terus hobinya tetap di balap ya. Ya. Kalau boleh inget, kalau boleh tahu tuh, dari tahun berapa kurang lebih tuh? Sembilan- Mulai di racing ya? Di racing 91-an lah. 91-an ya? Oke. Eranya Pak Haji Momo ya. Orang-orang lawas semua tuh, senior-senior saya semua. Dan kenapa kita bisa ngobrol asik ini? Karena memang
ternyata satu server kita ya. Ya, Begitu begitulah. ngomongin Dunia motor, kecil. oke. Dunia kecil. Ada satu kesamaan. Dulu beliau juga pernah ikut race juga. Oke. Ya. Om pernah celaka yang parah nggak Om? Di balap? Om? Alhamdulillah waktu balapan racing nggak pernah. Oh nggak pernah ya? Iya jatuh-jatuh standar ya. Jatuh standar. Standar. Tapi kalau parah itu nggak, karena Nggak. apa dulu kalau zaman dulu tuh kalau jatuhnya parah berarti kamu belum bisa naik motor. Karena Persis. yang pertama harus kamu tahu cara jatuh dulu. Betul. Itu catet tuh juga tuh. Wah pokoknya kita tuh ngobrol sebenarnya seperti yang nggak ada manfaatnya sebenarnya. Cuman kalau didengerin siapa tahu ada lah gitu ya, siapa tahu ada lah. Kita kalaupun ada yang bermanfaat itu nggak sengaja ya Om ya. Betul. Pokoknya Ya siapa tahu lah ada yang iya. mendengar ini atau Betul. melihat ini. Jadi ikut di racing dulu, pernah juga ikut di ya kontrak tim Kontrak gitu ya. dengan tim dengan Ngalamin ya? Suzuki. Ngalamin keliling Indonesia berapa kali? Oh nggak sampai. Jatim aja ya? Kita kan waktu itu masih sekolah kan. Oh iya. Jadi dibilang kita tuh masih ya dibilang apa ya, cari Semi hobi lah ya. Iya, dan juga cari uang jajan sebenarnya. Betul. Karena Daripada di jalan ya. Ya plus di jalan juga sih waktu itu kan saya Ya. masih muda ya. Ya, Jadi kalau artinya nggak ada porsinya bisa tertuangkan Nah, sebenarnya. jadi kalau nggak ada schedule atau jadwal notis, Setting-setting gitu ya? Setting-setting, Waduh. terus tiba-tiba ada yang nantangin dari bengkel sini, oh, udah sekalian gitu. Oh, zaman dulu tuh ada istilah Sanmori nggak sih dulu? Kita bukan Sanmori, kita tuh apa ya dibilangnya, nyangkruk kita tuh kalau di Jawa. Nyangkruk ya? Nyangkruk. Jadi reading pagi gitu ya? Iya. Sanmori kita nggak ada. Dulu favoritnya kemana tuh kalau di sana daerah Banyuwangi ada tempat barangkali kalau di Jawa Barat kan kita setiap hari Minggu kita main ke Lembang gitu kan, Oke. Jati Gede. Kalau di sana apa tuh? Kalau di sana Favoritnya motor? favoritnya dulu zaman saya masih punya SMP SMA ya, 90-an ya. Itu namanya Kali Bendo. Kali Bendo ya. Nah, itu Kali Bendo tuh udah refreshing. Kalau di sini kan kayak di Bandung, kayak di Jawa Barat kan ke Lembang. Lembang, betul. Terus Ciwidey. Jadi tempat ngademnya kali ya. Ngadem, ya. Soalnya air terjun dari sana. Betul. Kalau buat balapannya kita tuh di daerah Pahlawan dan DPRD. Karena treknya jalan terus. Iya. Tengah kota itu. Oh, itu kota. Iya. Tengah kota. Memang sana agak luas ya kotanya. Beda Iya, sama luas, Purwakarta kan luas. kota kecil gitu. Luas. Jalan panjang kita protokol panjang banget itu, bisa jalan bisa tembus sampai ke luar Banyuwangi itu. Dari kota sampai ke luar Banyuwangi. Jalan Pertama panjang. kali bisa naik motor Om. Motor apa Om dulu tuh? Belajar naik motor tuh. Aku pertama kali naik motor malah bukan motor cewek ya, motor cowok. Oh gitu. Uh, Motor apa tuh? A90. A90. Honda 90. Honda 90. Oh, tahu. Oke. Warna itu punya kakek warna biru. Honda 90 itu kalau di sini sebutannya siki nangka ya. Biji nangka kalau ada. Nggak tahu. Gitu ya? Kalau di sana namanya cedul. Ah. Itu legend banget Iya. itu Honda 90. Itu pertama kali tuh. Tapi kalau di balap nggak pakai motor itu kan? Enggak. Dulu zaman balap pakai motor apa tuh Om? Aku pertama balap resmi itu RC 100. RC 80. RC 80 ya. RC 80 dan RC 100. Itu mungkin ya buat kalian yang belum tahu RC itu Jet Cool. Jetcool. Suzuki Jet Cool ya. Itu setelah RC 100. Ya, Setelah RC 100 baru RC Jetcool. RC Jet Cool. Iya. Iya. Itu Pokoknya lebih racing lagi gitu ya. betul. Itu motor yang dulunya sering dipakai sama pegawai Pemda, pokoknya banyak lah, Jet Cool gitu lah ya. Suzuki RC ya. Oke. Wah nggak kebayang, saya pun nggak ngalamin Om tuh motor RC dipakai balap tuh nggak ngalamin. Saya sih generasinya Jet Cool sama Yamaha Alfa. Suzuki Crystal saya Kalau tanya. bisa, Oke. Kalau saya dulu itu balapannya kita tuh kalau buat gas tracknya ya, kalau buat malam gitu ya, itu kita kulik motor Suzuki Family. Atau yang Cetul yang kayak model auto yang Yamaha juga itu. Ya. Itu kita bore up, putar dulu kencang sekali tuh. Musuhnya ya RC. Bentar, ada lagi Rus. Oke Rus, kita lagi ngobrol. Sip. Tahu Suzuki Family itu yang ayam jago itu kan? Ya, yang batok depannya Ya. tuh yang itu. Jadi motor bebek zaman dulu ada Suzuki Family itu ya namanya. Ya, Jadi dia seperti kalau sekarang Satria FU ya, FU kayak gitu-gitu lah. Ya. Apa Cem ya? Apa Cem? Kalau Cem lain, kalau Cem itu dia musuhnya sama Suzuki Sprinter.
Ya maksudnya Ya. model breaker panjang gitu. Enggak, kalau family enggak seperti Oh, enggak? panjang. Dia depan kayak model Yamaha. Oh ya, Lala cuma beda itu. di batoknya aja. Iya, Di batoknya aja, batoknya betul, aja. betul. Wah, ini berarti angkatan Enggak. saya nggak berani bilang tua. Angkatan dulu lah gitu. Lalu pernah pakai motor apa lagi untuk di balap tuh? Selain RC, itu Suzuki tuh. Suzuki. Yamaha pakai juga Yamaha. Yamaha dulu sempat Yamaha. Sempat? Alfa aja. Apa ya? Alfa sama RX-Z. Oh, spotnya RXZ. Ya, belum pernah sempat mencoba RX. Dan RXZ pada saat itu setahu saya itu motor yang langka Om. Betul ya? Betul. Sampai sekarang pun di balapan jarang yang pakai RXZ, banyak kan RX King. Nah, itu serunya. Ini agak-agak anti mainstream. Ya. Oke. Itu balapan berarti terakhir pensiun tahun berapa tuh balapan? Pensiunnya pas lulus aja sebelum lulus SMA sih. Oh gitu udah nggak di balapan lagi ya. Balapan. Nah, sekarang saya tahunya si Om itu ikutan di salah satu lab member di Biker Brotherhood 1% MC dan identiknya dengan motor tua ya, motor klasik ya. Iya. Nah, ceritanya gimana tuh Om? Dari racing lalu sekarang malah ke motor tua. Itu gimana tuh ceritanya? Ya, aku juga nggak tahu ya. Mungkin karena kita udah di dunia otomotif, terus tiba-tiba kayak ada yang chemistry-nya pas waktu saya ngelihat Brotherhood 1% MC itu. Oke, berarti awal mula suka motor klasik agak nyambung sama itu ya? Agak nyambung, Nah. ya. Ini aja, flashback aja dari Flashback, waktu kecil dulu kan kakek saya kan sering bonceng saya dengan motor. Kakek kan sudah almarhum, udah lama ya. Jadi saya tuh sempat tanya ke paman, dulu tuh kakek motornya apa yang bonceng saya? Nah langsung paman saya bilang Norton. Wow, Norton ya? Norton yang tua tapi, jadi Norton yang klasik, bukan Norton yang top engine lah ya. Iya. Jadi yang modelnya kleknya yang di luar gitu, yang bisa Norton. Yang masih Dulu model masih dulu pokoknya, banget ya? pokoknya yang wah, yang kalau dibilang di kampung saya itu motor beleduk. Motor duduk. Soalnya bunyinya duk 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 duk. Iya. Jadi yang kecil. Norton ya? Jadi terus saya chemistry, bukan chemistry ya, dibilang flashback terus kok banyak sekali saya waktu saya di Bali ya, banyak sekali kendaraan motor-motor tua gitu kan. Paling ini yang orang kaya-kaya aja gitu kan. Oh. Karena kan dulu kan modelnya kan kebanyakan kan orang yang punya motor tua itu, apalagi yang model susi gede selain 2 tak itu kan, mereka kebanyakan kan orang-orang yang berduit. Identiknya seperti itu ya? Begitu. Atau enggak mereka veteran. Betul. Begitu. Iya, saya jadi kayak model flashback gitu kan. Terus Dan mulai tertarik kan? mulai tertarik pas tahun 2003. Wah, udah lama sekali itu ya? Iya. 17 tahun yang lalu ya? Ya, 12 tahun lalu. Tarik pas waktu itu saya kerja di ada establishment di Bali. Terus saya melihat ada klub Bikers Brotherhood 1% MC itu. Ya merasa cocok aja gitu. Oh gitu. Jadi beli, tapi pada saat itu beli dulu ya? belum. Beli. Dulu saya Vespa saya. Oh dulu Vespa juga pernah ya? Ya, Nah, itu yang Vespa. belum saya tahu ya? Vespa itu cuman ya buat transportasi saya dari kos-kosan Oke. ke tempat kerja aja. Iya. Enggak. Soalnya dari kosan saya ke tempat kerja nggak terlalu jauh sih, karena bisa juga jalan gitu. Motor pertama kali, motor tua yang dimiliki apa tuh? Atau mungkin dulu pernah bercita-cita atau ada keinginan, misalkan gini, kok pengen motor ini nih, motor tua nih, motornya pengen merek apa, atau gimana tuh? Nggak ada Oh, cita-cita, gitu. nggak ada target, Nggak ada target ya? Nggak ada. Jadi ya cuman aku sih efisiensi aja, ya buat yang penting buat kerja. Jadi ya beli yang murah lah, dia tuh dapat Vespa dulu ya, motor tua. Vespa Sprint gitu. Kalau ke motor klasik yang Pertama ini apa tuh? biasa Ya. ya, Yang sekarang dipakai atau? sampai sekarang maksudnya. Kalau mau tahu nih motornya, nah ini nih motornya. BSA di tahun berapa?
Itu 1938. 1938 BSA, cuman udah ada custom ya dikit ya. Ya, custom custom. karena kita mempercantik daripada kita merusak ataupun dibiarin, kita lebih baik mempercantik kendaraan Lebih kita. pokoknya lebih enak dilihat lagi lah. Oke. Dan profilnya Om David ini, beliau juga selain di motor, juga seorang tato artis atau apa sih namanya? Saya nggak ngerti tuh. Tato artis ya namanya. Pokoknya beliau ini untuk urusan gambar, mau itu di kanvas, mau itu di bidang apapun, dan termasuk ini di belakang saya. Jadi ini baru dibikin nih. Beliau habis mengerjakan ini di Wow. punyanya Amaula ya. Oke, nah ini Amaula juga ada nih. Kontennya nanti ada fullnya pada saat pembuatan ada di channel YouTube-nya AHB Maula Akbar. Nah, kalau Om David kalian mau gimana ini dia Instagramnya, dan silahkan kepoin aja Instagramnya seperti apa kira-kira, apa aja yang dilakukan Om David, hasil karyanya seperti apa gitu kan. Nah, balik lagi ke motor tua, lanjutin Om. Iya. Tadi Om. Ya, motor tua saya BSA Settler tahun 38. Itu speknya tuh kalau orang lihat kan M atau MW gitu ya, 20. Tapi kalau saya set M 20, dan juga di bloknya Antik kan? ada stempel ADRI. Nah, itu yang saya heran, ini punyanya siapa gitu kan. Kan Jadi- kalau kita lihat dari sejarah itu kan sebelumnya terbentuknya TNI kan Angkatan Darat Betul. Republik Indonesia. Iya, Berarti kan agresi militer kedua, betul. ya kan? Belanda dengan Inggris. Gila tuh. Iya. Motor lama banget itu. Itu kan dari tahun 41 ya. Memang sih motornya emang dibikin dari tahun awal 38 sampai tahun 48. Itu masih produksi BSA Gila, Settler. gila. Ya, jadi Bayangin. saya ya alhamdulillah syukur saya dapat motor itu, dan sampai sekarang masih saya pakai. Itu pun jam terbangnya sudah gila, dari Bali, Bandung, Bali. Nggak rewel tapi Om. Alhamdulillah rewel. Kalau rewel sih biasa. Ada aja ya motor tua ya. Tapi itu gimana tuh? Orang kan sekarang mungkin barangkali banyak anak muda yang ngapain sih gua pakai motor tua, ngobokan di jalan atau barangkali punya tips barangkali Om. Tipsnya sih ya bikin enjoy aja sebenarnya sih, Oh, gitu Mas. ya? Nah, jadi kalau ada tips sebenarnya nggak ada. Nggak ada tips khusus ya. Nggak ada sebenarnya. tips Perawatan sama aja seperti Perawatan, biasa. soalnya begini, aneh kan ya, itu kan motor tua, barang tua. Jadi kadang itu kalau kita mau jalan, kita ajak ngobrol dulu. Motor bisa diajak ngobrol, saking udah deket kali ya. Karena kita respect, karena kita Betul. tidak tahu siapa ini yang punya. Betul. Saya dapatnya juga keadaan mati. Kita restore lagi. Jadi benar-benar itu bangun Bangun dari dari bangke nol. lah ya, dari istilahnya Pusing apa ya? kita bilangnya pusing. Dari oke. Terus jadi kita kan nggak tahu itu punya siapa. Mhm. Yang saya takutkan itu mungkin ini orangnya mungkin penasaran atau gimana gitu kan. Makanya kebanyakan anak-anak itu di klub saya, di berarti saya itu kebanyakan mereka pasti mereka bersihin sama kayak saya bersihin sambil kita ajak ngobrol. Ngobrol ya, seolah-olah memang kita anggap karena kita saking respectnya itu motor katakanlah seolah bernyawa aja lah. Itu juga ya bukannya saya dibilang Percaya tayu enggak ya. bukan. Jadi saya tuh pernah. Jadi mungkin pas waktu itu karir saya yang masih dibilang nggak terlalu bagus dan nggak terlalu jelek juga ya. Jadi saya pas dapat motor itu, motor sudah jadi, saya sudah di Brotherhood. Waktu itu saya masih prospek. Jadi saya dikasih tahu sama kakak saya, sama member, bro, kalau kamu bersihin motor, ajak ngobrol. Ajak ngobrol, siapa tahu dia bisa datengin temannya. Nah, maksudnya temannya itu any kind of bike, jadi terserah motornya apa aja. Jadi ya saya ajak bicara. Pas saya dapat rezeki, kebelilah saya Harley. Berarti motor itu udah ada temannya ya? Iya, jadi ya bukannya show off enggak. Ya. Karena pas rezeki dan juga saya pecinta motor juga, Betul. saya bikers juga. Jadi saya kadang butuh kendaraan yang lebih gede powernya dan juga lebih Apa tuh?
Harley Sportster Sportster yang XL 1200 1200 ya. rubber mounting, Wow. customan by Lulu Yogyakarta. Saya pernah dengar itu. Iya. Salah satu apa namanya? Modifikator atau apa namanya itu? Dia custom. Ya, dia Builder. ahli. Benar, oke. Jadi, nah itu sejarahnya juga ada. Gambarnya ada? Ada, Motor ada di di Facebook. di Facebook ya? Iya. Oke, nanti saya akan cantumin. Nah, ini dia motornya yang Harley punyanya Om David. Jadi itu juga ada sejarahnya. Oh gitu? Jadi hampir semua motor saya ada sejarahnya. Pasti Mas. yang namanya motor klasik kan dia ada histori ke belakang lah ya. Iya. Namanya juga motor tahun berapa tadi biasa tuh? Tahun antara 38 sampai 48. 38 sekian, pokoknya dari 38 artinya dia udah mengalami zaman perang dan lain-lain gitu. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi pasti ada historinya. Lalu juga yang keduanya Harley Sportster. lama juga tuh. Sportster yang baru ini, XL 1200. Oh, yang baru ya? Ya. Itu dapatnya dari Gimana tuh ceritanya? Wah, ini benar-benar koleksinya yang Enggak, ini kalau nggak cinta banget mahal harganya Om. Kalau nggak cinta banget Om. Karena kita kenal dengan ya tadi kita di motor club pasti kita kenal dengan teman-teman, saudara-saudara, Banyak teman ya. teman. Jadi ya kalau dibilang harga mahalnya itu kita relatif. Betul. Jadi bagaimana kita ya Tergantung nego- sudut pandang juga sih. negonya sama Ya. mereka-mereka gimana dan juga mereka banyak bantu terus ya begitu dah. Jadi kadang ya oke saya nggak ada nih gimana kalau yang punyanya ini terus kita mainkan buat yang ini gitu kan. Oh. Jadi kayak modelnya jadi kita nggak harus beli full ataupun dapat full, jadi kita ya ngambil ya di alokasikan lah Betul. modelnya kayak gitu. Itu motor berarti nggak standar ya? Yang mana? Yang Harley itu Yang besar ada nggak? tadi udah yang biasa kan udah di custom sedikit. Kalau yang Harley-nya juga ada sedikit sentuhan kali ya? Harley itu full build up gitu. Atau full ya? Full build up Oke. dari Mas Lulut gitu. Full build up. Bisa. Itu saya dengan nama Mas Luluk itu udah lama banget Om. Ya. Saya tahu banget Nah, namanya kebanyakan Luluk. orang kalau dengar nama Mas Lulut, dia CEO dan foundernya Custom Fest Oh. Jakarta. Oh, udah Ya. udah terkenal di Jogja juga, Ya. yang banyak yang kreatif juga di situ. Iya. Oke. Lulut Retro panggilnya. Lalu motor berikutnya ada lagi Om? Ya, Koleksinya selain dari dua motor tadi? sempat ada Dyna, Udah ini pernah juga ya? ya. Terus Polis 95. Polis salah satu motor yang saya suka lihat juga tuh. Udah itu aja. Oh gitu aja. Enggak. Duitnya Nah. habis. Bukan duitnya habis. Memang motivasinya lagi berhenti dulu barangkali. Nanti kalau ada apa namanya inspirasi lagi atau apa, pengen motor apa? Amin. Oke. Nah sekarang tadi ngomongin motor ya, dan kita ngomongin sekarang Om David itu ngapain aja sih sehari-harinya? Aktivitasnya Om? Ya kalau sekarang sih karena corona ya. Oke, sebelum corona anggap aja kita lagi normal lah. Kalau sebelum corona saya kerja saya full book. Mhm. Jadi yang ngatur sama saya sudah hampir booking advance. Wow. Beliau ini adalah seorang tattoo artis dan udah full. Pokoknya udah bingung aja mau ditato sama siapa, karena memang saya pribadi udah lihat hasil karyanya dan wah itu luar biasa lah pokoknya. Terima kasih. Ini bukan karena ada orangnya sih, saya akui, saya sih bilang jelek ya jelek, bagus ya bagus. Cuman memang begitu saya lihat, wow, saya belum pernah lihat tato yang seperti itu. Ada salah satu yang agak-agak mirip. Jujur aja Om ya, ada teman saya yang pulang dari Amerika, dulu namanya Edward. Ya. Tatonya ya kurang lebih seperti ini. Dan saya belum nemu lagi tuh yang seperti itu gitu loh. Maksudnya yang seperti itu Maksudnya dari ini? stylenya. Kalau style kan mungkin setiap karakter. Dari yang saya lihat Beda-beda. dengan mata ini aja, mata standar lihat, saya lihat ini tatonya beda dengan yang biasa saya lihat gitu loh. Artinya Ya. kalau ibarat kelas, kita nggak mau ngomongin kelas sebenarnya. Cuman kalau dari kelas itu udah jauh banget lah. Hasilnya itu udah parah aja udah. Kalau kata tukang modeling mah anjing banget. Wow. Ini kalau di Bandung ada odading yang rasanya anjing banget.
Kalau ini Parto, artis yang hasilnya A banget. Ah, au. Saya lihat ini dari awal proses pembuatan. Ini dibikinnya manual, bukan dicetak ya. Dan hasilnya seperti ini. No projector. Ini luar biasa lah. Ini segini aja. Ini nggak main coloring karena memang kebanyakan kalau mandala itu warnanya satu ya. Dan sekarang lagi bikin juga. Nanti pokoknya yang mau kepo mau bikin apa lagi di Purwakarta. Dan ini mandala terbesar yang pernah Om bikin ya. Ini diameter hampir 4 meter ini. 4 meter di rumah, di ruang tamu tempat kita nongkrong nih, ngobrol nyantai. Kebetulan lagi pada sepi, jadi kita ngobrol aja, cerita-cerita biar waktu itu lebih cepat ya Om. Betul. Ya. Sekarang saya mau tanya, Ya. sebandel apa di motor ini? Aduh. Ini anak motor yang kan anak motor identiknya dengan bandel ya. Sebandel apa sih Om? Barangkali dulu punya cerita yang jahil banget atau apa gitu. Pasti ada lah. Kalau jahil mah kalau di motor saya nggak terlalu jahil, tapi dijahilin sering. Oh iya sering. Ya kan karena waktu itu kan kita kan ada proses ya. Kalau di motor klub itu kita dari yang paling bawah terus sampai sekarang ada member. Jadi kalau saya yang sering dijahilin karena saya kan waktu itu saya prospek. Jadi dari Bali ke Bandung riding sendiri. Kebayang dulu nggak ada GPS ya kan. Udah gitu motor tua juga ya. Nggak gitu motor tua ya kan. Dan juga kita masih minim pengetahuan kita dengan motor itu. Jadi dari jalan kita tahu, oh ini masalahnya. Nah kalau misalnya benar-benar trouble nggak bisa dihandle, kita dikasih nomor telepon. Nah kita ya kalau ada pulsa, kalau nggak ada pulsa kita harus cari wartel terdekat. Benar-benar perjuangan sekali ya. Benar itu. Dan dulu jadi lain sama sekarang. Kalau sekarang kan udah ada GPS. Tapi pada akhirnya setelah dikerjain sama teman-teman itu juga mungkin mereka karena sayang ya. Sayang. Mereka Ya lucu-lucuan. lah ya. Namanya anak motor kayak gitu marah. Kalau nggak gitu nggak ada cerita. Wah nggak ada cerita. Nggak ada Justru cerita. Ya. buat kalian yang baperan jangan jadi anak motor lah mah. Ya mendingan jadi anak apa aja terserah lah. Dia anak motor mah udah biasa lah hari-hari kayak gitu ya Om. Ya betul. Nah. Kadang-kadang juga jahilnya juga keterlaluan. Makanya dari situ kan kita melihat karakter saudara gimana. Pas lagi panas-panas dijahilin ya kan. Motor lagi mejus atau mogok dijahilin gimana dong? Kalau kita kan takutnya ditinggal tuh. Tapi untungnya saya sering riding sendirian. Jadi pas saya riding rame-rame saya is okay. Jadi misalnya saya ditinggal mas santai aja gitu. Makanya dari situ mereka kadang anjing dia nih nggak bisa nih. Saya bilang selalu udah jalan aja dulu nggak apa-apa santai aja. Jadi ya mungkin karena biasa gitu. Jadi kalau mau jahilin saya mungkin mereka juga pikir-pikir nggak mempan jahilin. Percuma ya. Jadi artinya memang udah terbiasa di jalan dan sudah mengalami hal-hal yang memang kurang enak sendiri. Iya. Ketika dikerjain seperti itu, ya biasa aja. Oke. Biasa. Nah, awal mula mengenal Bikers Brotherhood 1% MC ini kurang lebih tahun berapa? Oh di Bali ya, di Bali ada istilahnya. Di Bali waktu itu masih belum ada chapter, masih istilahnya prospek chapter ya. Oh, ya, Itu tapi yang saya tahu sejarahnya. tadi tahunya tadi katanya Om pernah lihat di Bali ada. Jadi pas tahun 2003 itu pas 100 tahun anniversary-nya Harley Davidson dunia. Dan waktu itu di establishment tempat saya kerja itu mereka ada acara launching Harley. Saya masih ingat itu Screaming Eagle. Oke. Nah di situ undangan banyak kan bikers semua. Nah termasuk bikers Brotherhood 1% MC. Saya ngeliat ini salah nih, keren nih orang-orang ini. Oh, itu mulai jatuh hati ya. Mulai dari situ saya langsung Jatuh cinta pada pandangan pertama. saya harus kesini. Oke. Itu karena emang gila emang. Pada saat itu ada Babe Budi atau enggak tuh? Saya nggak ngeliat Babe Budi, saya ngeliat ada senior saya, Oh ada. Mas Wawul. Nah, oke, mungkin barangkali teman-teman Bikers Brotherhood ini kita lagi ngobrol lah, iseng aja ya. Saya ngeliat Mas Wawul, terus saya ngeliat senior saya yang di Bali chapter. Pertama kali lihat Ya. istilahnya sosok-sosoknya Bikers Brotherhood 1% MC itu orangnya ya. Edan itu. Jadi saya seperti
Bentar Om, karena azan dulu, kita lift dulu ya. Oh. Nah, pada akhirnya setelah masuk ke Brotherhood ya, Biker Brotherhood 1% MC, waktu itu belum ada di Bali atau? Masih prospek chapter. Oh masih prospek chapter ya, Ya. belum sebesar sekarang ya. Iya. Termasuk pendiri di Bali Enggak, bukan. atau enggak? Bukan. Udah ada senior dulu ya. Sudah ada. Berarti termasuk generasi ke berapa tuh? Kurang lebih. Generasi ketiga. Ketiga ya kurang lebih ya. Iya, kurang lebih. Generasi ketiga. Dan sekarang di Bali udah banyak ya teman-teman. Udah terus udah. Oke. Lumayan, 36. Kurang lebih segitu ya. Ya. Dan reading pernah kemana aja tuh? Riding itu yang kalau arah ke Timur. Sumbawa. Oh ya, karena dekat dari sana ya. Kalau ke arah Sebenarnya sih jauh juga, cuman Itu juga? lamanya itu waktu kita itu lamanya di penyeberangan aja. penyeberangan ya. Kalau ke sini ke barat tuh? Barat sampai Bandung aja. Bandung aja. Ke sana Sumatera belum? Sumatera belum. Next beberapa kali ya. Next, insya Allah kalau pas ada waktu. Karena memang si Om ini ya agak-agak juga banyak aktivitas juga sih ya beberapa kali yang lainnya. Sibuk, ya. Dan memotoran itu salah satu buat membuang Ya. rasa suntuk dan lain-lain ya Om ya. Ya. Jadi dengan memotoran, Ya. dengan reading, ubar gering Om. Apa tuh? Obat sakit. Oh, nggak sakit. Jadi biar nggak gering, biar nggak sakit Om. Biar nggak sakit. Ya. Enak ya? Nah ngomong-ngomong masalah bisa dikatakan jarang reading ya sekarang ya, karena memang ada kesibukan gitu ya Om ya. Iya, kalau Nah, kalau mau riding kan saya harus scheduling, soalnya kan kerjaan saya dulu waktu itu kan pelibur juga. memang iya sudah ada jadwalnya gitu kan, jadi nggak bisa sembarangan Nah, kapan ada acara kita berangkat ya. bisa. Nah ngomong-ngomong masalah tato nih Om, Ya. tato kebanyakan orang mana Om? Saya Yang juga- sering dipegang tuh? kebanyakan tamu saya tuh Eropa, Eropa ya? Skandinavia. Hmm, Jadi kayak Norway, Sweden, Finland, Denmark, Jerman, oke. Belanda. Paling bagus Om untuk kulit. Menurut si Om Eropa. yang bagus Eropa ya? Jadi bisa kenapa tuh? Atau dari warnanya bisa lebih keluar atau apa gitu? Iya, pasti itu. Oh gitu ya? Gitu. Hmm, Putihnya juga, putihnya bagus. bagus ya. Oke. Iya, bagus. Dan rata-rata cewek kayaknya. Enggak, Cewek cowok ya? cewek cowok lah. Hmm. Tapi kebanyakan sih cewek. Cewek ya banyak ya. Dan wah, saya jadi pengen jadi tukang tato. Cuman kalau udah jadi profesional beda kali ya Om ya. Nah, iya. Kalau saya susah profesional Om. Ya harus profesional. Masa nggak profesional, kalau nggak Betul. profesional kan omongan orang ngapain kamu nato di sana? Oke, dan hasil tatonya ada di Instagramnya pokoknya. Dan ini nih sampelnya. Nah, ngomong-ngomong masalah tato, karena ini memang stay-nya di Bali, saya pikir dengan hasil yang seperti itu nggak murah Om. Menurut saya ya, saya nggak tahu. Iya. Iya. Dan saya pikir juga itu kalau kita ngomongin harga, sepertinya kita ngomongin sara sebenarnya Om. Hal Kalau harga itu juga relatif. Oh, relatif ya. Jadi kalau buat tamu-tamu Eropa itu, kenapa mereka lebih baik nato di Bali atau di saya gitu. Hmm. Tatonya relatif murah buat mereka, tapi buat kita memang nggak murah. Betul. Gitu. Jadi ya hitungannya ya, karena kan mereka kan ya currency ya, Oke. currency-nya kan lain kan, Betul. mata uang juga lain. Buat mereka harga 2 juta, 3 juta itu murah buat mereka. Bisa dengan harga seperti itu. Sangat bisa pun. Sangat bisa. Iya. Tertinggi Om, termahal. Mungkin boleh kalau nggak spesifik barangkali ada di kisaran gitu. Di atas 100 juta, Enggak. Nggak sampai ya? Di bawah ya? Di bawah. di bawah 100 juta pokoknya. Tapi hasilnya anj banget. Pokoknya. Anjay. Anjayani, Jayani. Temandas. Anjayawati. Kurang lebih seperti itu. Ganti ku Ajig gua. Anjing, Ajig. Terus harganya Ajig banget gitu. anjut nanti. Nah, berhubung memang ini juga sekarang kita lagi ngobrol, kebetulan si Om juga ada aktivitas lain. Untuk sekarang obrolannya sampai sini dulu. Next kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Om. Amin. Ya. Insyaallah. Mau di Bandung, mau di Purwakarta, atau mudah-mudahan saya ada rezeki main ke Bali ya Om ya. Amin. Ya. Kurang lebih gambarannya Om David seperti itu. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil ya
Semoga seperti itu. Semoga bermanfaat. Betul. Dan jangan lupa buat kalian yang senang dengan seni, gambar, terutama tato, atau barangkali yang mau gambar-gambarin rumah atau kafe ya, Iya, iya. bisa ya Om ya? Bisa, kantor juga bisa. Kantor juga bisa ternyata. Jadi saya pikir cuman tato di tubuh aja gitu. Ternyata si Om karena memang basicnya udah jago gambar udah, dan yang paling pasti beliau ini freehand. Itu saya salut banget. Hasilnya anjing banget. Oke. Sepertinya kita harus sudah akhiri dulu Om. Oke. Obrolan kita, next kita lanjut lagi. Terima kasih sudah mau berada di vlog saya. Seperti biasa Om. Salam Baskom. Halo, Baskom. Baskom. Siap.